Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini akan membahas atau mengenal sepintas tentang bahasa Sumeria. Ini adalah merupakan tulisan atau aksara paku yang digunakan oleh bahasa Sumeria yang nanti berevolusi menjadi lebih simpel dalam bahasa Babilonia Assyria atau Assyria Babilonia. Bangsa Sumeria menyebut bahasa mereka sebagai Emegi. Eme itu artinya bahasa, sementara Gi adalah buluh atau reed stylus seperti dalam gambar ini. Nah, mungkin mereka mengistilahkan bahasa mereka dengan Emegi adalah karena mereka mungkin bangsa yang pertama kali menggunakan media buluh dan tanah liat untuk menulis aksara paku ini. Dan soal bahasa Sumeria, para linguistik masih belum mengetahui dari rumpun bahasa apakah Sumeria ini berasal. Akan tetapi, meskipun bahasa Sumeria ini sudah punah, tetapi ada beberapa kata itu masih digunakan dalam bahasa lain atau diadopsi dalam bahasa lain. Nanti kita akan lihat bahasa apa aja yang menggunakan kosakata bahasa Sumeria yang sudah diadopsi dan diadaptasi ke bahasa mereka. Pertama kita ketahui bahwa aksara Sumeria itu, aksara kuno Sumeria itu bukanlah aksara paku yang seperti kita ketahui, tapi dia berevolusi. Bahasa ini dimulai dengan piktogram seperti dalam bahasa tulisan kuno Mesir atau hieroglifik ya. Nah, seperti ini merupakan tulisan kuno Sumeria. Kemudian berevolusi lagi menjadi seperti ini. Nanti kita akan ketahui ini simbol apa. Kemudian juga ini adalah bentuk kuno dari simbol ini. Begitu pula simbol ini seperti air ya. Ini bintang, ini rumah. Air ini dia berubah menjadi seperti ini. Kemudian ini simbol laki-laki ya. Dia berubah menjadi seperti ini. Kemudian ini saya tidak tahu ini gambar apa. Dia berubah menjadi ini dan ini tidak terlalu banyak perubahan ya. Dan yang terakhir simbol seperti apa ya, petunjuk ya. Petunjuk dia berubah menjadi seperti ini. Nah, kita akan ketahui simbol apakah ini atau nama dari simbol-simbol ini atau bunyi yang nilai bunyi dari simbol-simbol ini. Kita sekarang akan mengetahui fungsi aksara paku bahasa Sumeria. Jadi aksara paku ini kita sudah pernah bahas di video tentang bahasa Akkadia. Ini tidak jauh beda dari bahasa Akkadia karena memang bahasa Akkadia sendiri diambil dari bahasa Sumeria, baik itu tulisannya, aksara pakunya, dan fungsi-fungsinya. Walaupun secara gramatikal, secara kosakata berbeda. Yang pertama adalah kata atau logogram. Jadi simbol dalam bahasa Sumeria ini pertama berfungsi sebagai kata atau logogram. Seperti simbol ini, dia memiliki nilai atau bunyi E. Nah, E2 di sini apa? Nanti kita akan bahas kenapa ada muncul huruf seperti ini. Atau angka 2, angka 3, dan seterusnya. Ini artinya rumah ya, E itu artinya rumah. Kemudian berfungsi sebagai suku kata atau syllable. Seperti kata ini terdiri dari 3 simbol. Kalau kita maknai, maka yang pertama adalah simbol ga yang artinya susu. Yang kedua an artinya Tuhan. Dan yang terakhir ini du artinya membangun. Kalau kita gabung menjadi gandu. Nah, gandu ini tidak ada kaitannya dengan susu, dengan Tuhan, dan dengan du membangun. Dia memiliki gandu biarkan saya membangun. Walaupun du ini masih ada kaitan dengan makna membangunnya ya. Kemudian terakhir menjadi determinatif ya, sebagai penentu suatu kata benda. Contoh seperti ini, ada an di sini. Ini tidak dibaca, berbeda dengan suku kata gandu.
Di sini simbol dinggir ini tidak dibaca, jadi hanya ditulis di depan nama dewa atau nama raja seperti ini. Enlil ya. Di sini ditulis dengan huruf superscript yang menandakan dia tidak dibaca. Kemudian yang pertama, fungsi bahasa atau aksara paku dalam Sumeria. Bahasa Sumeria adalah sebagai kata atau logogram. Nah, ini juga terbagi dua ya. Ada yang kata tunggal, artinya simbolnya mewakili satu simbol untuk satu kata seperti ini ya, E tadi. Artinya rumah, E2. Kemudian ada lagi ama. Ini adalah simbol untuk yang berarti ibu ya. Nah, di sini kita sudah bahas tadi ya di slide sebelumnya. Kita lihat di sini ada kata an atau dinggir yang artinya Tuhan atau sebagai determinatif yang menunjukkan suatu makna yang tinggi seperti Tuhan, dewa, Enlil seperti tadi ya. Nah, di sini menunjukkan Tuhan dalam ibu dalam bangsa Sumeria itu sangat dijunjung tinggi karena di sini ada simbol an ya, simbol an atau simbol dinggir. Kemudian berikutnya ini adalah kur, dia adalah gunung ya. Kemudian ini ada tur atau dumu yang artinya jadi satu simbol ini juga bisa memiliki lebih dari satu makna seperti ini contohnya. Ini berarti tur kecil atau bisa berarti dumu anak. Dan ini adalah simbol yang tadi kita bahas ya di awal, air. Jadi air itu seperti ini simbol, dibacanya A. Kemudian sebagai kata majemuk artinya lebih dari satu simbol untuk mewakili satu kata seperti kata ini. Ini adalah lugal. Nah, kalau kita pisah ini ada dua simbol yaitu ini gal, ini lu. Nah, para penulis, para scribe ya, para scribe dulu dalam menulis itu terkadang membalikkan posisi yang harusnya ini di awal tapi malah legal di awal. Secara kalau kita baca secara urutan maka dibaca galu, tapi secara konvensional atau dibaca oleh para scribe itu, penulis itu dibaca lugal. Jadi kasus ini seperti ini jarang ya ditulis dalam posisi yang terbalik, ini jarang kita temukan dalam bahasa Sumeria. Nah, kemudian simbol kedua ini ada dua. Yang pertama ini kalau dia punya simbol yaitu namanya mug ya. Ini mug. Simbol kedua ini tug. Tetapi ketika dibaca maka dia berarti nin, artinya wanita. Lugal ini tadi raja ya, lugal raja, ini nin wanita. Simbol berikutnya adalah ini kita ketahui ada simbol yang sama ini dan ini E. Kemudian juga kita temukan simbol yang sama seperti di atas gal, egal. Egal artinya adalah istana. Kalau E rumah, kalau egal istana artinya egal rumah besar yaitu istana. Kemudian di sini ada dua simbol. Ini kita temukan lagi kata mug dan ini sar. Sar itu artinya tulisan. Kalau kita maknai per simbol ya, tapi yang di sini bukan fokus pada makna per simbol tapi makna keseluruhan. Di sini kita temukan kata mugsar, artinya kamus. Kemudian di sini ada simbol lagi yang terakhir terdiri dari dua simbol. Ini berarti abzu. Nah, kita akan bahas abzu itu apa ya di slide berikutnya. Kemudian ini adalah sebagai perbandingan dalam bahasa Inggris ya. Jadi inilah logogram. Ketika kita gambar atau melihat seperti ini kita akan sebut ini B ya. B. Kemudian juga ini leaf. B leaf ya. Jadi ini seperti inilah ketika kita memaknai atau memahami kata atau logogram dalam bahasa Sumeria. Berikutnya, nah ini adalah beberapa kata yang saya ambil dari logogram sebelumnya, di mana tiga kata ini itu memiliki pengaruh dalam bahasa lain. Seperti yang pertama lugal. Lugal ini memiliki pengaruh atau mungkin terpengaruh oleh bahasa Sumeria seperti kata dalam bahasa Latin regalis ya.
Regalis artinya adalah raja atau berkaitan dengan raja. Kemudian dalam bahasa Inggris kuno pun kita temukan, atau Middle English kalau saya tidak salah, itu ada kata regal, ya. Ada kaitan dengan raja, royal mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang menarik, kata egal. Egal ini memiliki pengaruh ke bahasa Semit. Yang pertama adalah bahasa Akkadia. Nah, di sini dibaca ekalum, ekalu atau ekalum ya. Nah, ini simbol e, ini kal, ini lu, ekalu. Nah, jadi artinya istana. Padahal dalam bahasa Akkadia sendiri, istana atau kuil atau temple itu punya makna lain, punya makna sendiri dari bahasa asli Akkadia, yaitu bit ili atau bit ilim. Kemudian berikutnya ada kata heikal dalam bahasa Ibrani, ya heikal. Kemudian dalam bahasa Syriak ada haikla. Kemudian dalam bahasa Ge'ez ada haikal, ini sama persis dengan bahasa Arab yang akan muncul di bawahnya ini, yaitu haikal. Nah, ini kenapa bisa saya katakan bahwasanya egal. Ekalu sampai haikal ini merupakan serapan dari bahasa Sumeria, karena ini bisa dipisah maknanya masing-masing simbol. Rumah, gal besar. Sementara dalam bahasa Semit ini tidak bisa dipisah. Kalu, hey tidak memiliki makna yang berdiri sendiri, begitu pula hai. Jadi semua ini bisa dipastikan merupakan pengaruh dari bahasa Sumeria. Kemudian yang terakhir ini adalah abzu. Abzu ini artinya ada dua istilah dalam bahasa Sumeria. Yang pertama adalah tempat tinggalnya dewa Enki yang berada di bawah bumi. Atau secara makna umum, abzu adalah jurang atau bagian bawah yang memiliki air tawar. Jadi air tawar yang berada di bawah bumi, yaitu disebutnya abzu. Ini dalam the story creation, cerita penciptaan dari bangsa Mesopotamia, disebutkan abzu di sana ya. Nah, di sini dalam bahasa Arab juga ada persamaan atau ada kesamaan ya. Seperti kata ini bukan azab, tapi azbun, artinya tawar, air tawar. Nah, kemudian juga di sini kita dalam bahasa Inggris ada kata abyss ya. Abyss ini yang kemungkinan juga serapan dari bahasa Yunani ya, karena setiap ada huruf Y seperti ini kemungkinan diikuti oleh konsonan, biasanya dia serapan dari bahasa Yunani yang artinya jurang tanpa tepi seperti itu ya. Seperti kata atau berasal dari kata abyssos. Nah, seperti itu. Kemudian suku kata. Nah, ini fungsi aksara paku sebagai suku kata. Di sini ada kata tadi ya. Ini adalah gandu. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih arti nomor-nomor ini. Ya, gandu artinya biarkan saya membangun. Nah, pertama ini ada simbol yang sama seperti yang di atas, itu du 3. Ya, artinya membangun. Kemudian ada lagi du 10 artinya baik atau bagus dengan simbol yang berbeda. Kemudian ada lagi du 11 yang artinya berbicara. Nah, jadi ini dibuat secara oleh para asiriologi, yaitu para ahli dalam aksara-aksara Paku ini untuk mempermudah gitu. Jadi kalau ada du 3 artinya membangun, du 10 artinya baik atau bagus, dan du 11 artinya berbicara. Jadi untuk mempermudah mempelajari bahasa aksara Paku ini. Seperti tadi E2, nanti ada lagi gal 2 dan gal 3 itu memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini yang kedua contoh dari suku kata adalah kata mudua. Nah, kita temukan kata yang sama di sini ya. Yaitu du sama ini mudua. Nah, di sini kalau kita artikan mu dan a ini nggak ada kaitan. A itu kan air tadi ya. Tapi tidak ada kaitan dengan kata atau makna dari mudua ini. Mudua ini artinya dia telah membangun. Ini saya biarkan saya membangun, mudua dia telah membangun. Kemudian berikutnya ini adalah kata kiag. Nah, di sini kiag kedua ya.
Kiag itu artinya mencintai. Nah, ki ini adalah dia bisa sebagai suku kata, ki dibaca atau sebagai determinatif nanti yang akan dibahas di slide berikutnya. Kiag ya artinya mencintai. Kemudian ini ada lagi nigzigal. Nigzigal. Ini merupakan ada gabungan 3 kata yaitu nig, zi, gal. Ini gal 2 ya. Ini gal pertama tadi. Nah, ini gal kedua yang memiliki arti ini ada tempat menempatkan ya. Nigzigal, menempatkan. Kemudian berikutnya, nah ini contoh perbandingan dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 simbol yang kalau digabung menjadi kata believe. Ternyata kalau kita perhatikan kata believe itu sama sekali tidak ada kaitan dengan atau tidak ada hubungan dengan makna lebah dan juga daun. Nah, ini fungsinya dalam bahasa. Begitu pula dalam bahasa Akadia ya. Akadia Sumeria juga memiliki hal yang sama. Jadi simbol-simbol ini itu bisa dibaca secara logogram atau bisa dibaca secara silabal atau suku kata. Baik, kita lanjutkan lagi. Yaitu yang terakhir adalah determinatif ya, penentu dari simbol yang menentukan suatu kata. Di sini ada kata Enlil ya, sudah kita bahas tadi. Enlil adalah dewa, kalau nggak salah dewa langit ya. Enlil, nah di sini simbolnya dinggir, dia tidak dibaca D-nya, tidak dibaca Enlil. Kemudian berikutnya adalah Agade, Agade adalah Akadia. Yang menjadi simbol di sini determinatifnya adalah di akhir kata. Jadi ada yang di awal, ada yang di akhir seperti ini Agade. Kemudian ada Gish Erin. Nah, ini ada kata Gish. Ini adalah simbol atau determinatif yang digunakan sebelum nama kayu. Erin itu adalah kayu cedar ya. Kayu cedar. Kemudian di sini ada lagi tu mushen. Nah, di sini kalau kita baca ya dibaca tu aja. Ini artinya burung ya. Simbol ini mushen, ini digunakan setelah kata burung. Tu itu artinya burung dara. Tu mushen. Kemudian di sini ada kata id buranun. Nah, di sini kita bacanya adalah buranun, id-nya tidak dibaca. Nah, simbol id ini adalah simbol digunakan sebelum kata sungai. Nah, ini ada air ya. Ini ada air, ada simbol air. Id buranun ini artinya sungai Efrat ya. Atau dalam bahasa Akadia Puratu. Dan yang berikutnya adalah iti ri. Nah, iti ini merupakan simbol atau determinatif yang digunakan sebelum nama bulan. Kemudian ini ri. Ini bulan ke-5 dalam bahasa Sumeria. Nah, ini adalah sebagai penutup ya, bahasa Sumeria ini walaupun bahasa sudah punah, tapi banyak proverb atau peribahasa yang sangat bagus. Jadi antaranya peribahasa ini yang sering digunakan dalam buku-buku ya. Ini kalau kita baca adalah nam dubsar ama gudeke ene a ome ake esh, yang berarti menulis adalah ibu para pembicara dan ayah para ilmuwan. Baik, demikian video yang singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.